Oke. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar aja ya. Jadi malam ini kita bahas saham NZIA, pada kemudian saham PANR, kemudian saham KETR atau susah sebutnya ya, KETR aja lah. KETR, dan terakhir saya bahas saham NICL. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading terhadap dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita bahas cepat aja untuk malam ini. Yang pertama kita bahas adalah saham NZIA. Untuk NZIA, broker summary hari ini cukup oke. Ada akumulasi dari YP, CP, dan juga PD. Tapi paling besar oleh YP dengan nilai yang sangat besar, 1,1 miliar dibandingkan top 2 dan top 3 ke bawahnya ya. Dengan AVG yang sebenarnya cukup atas juga atau tengah-tengah lah ya. Melihat dari candle Marubozu hari ini, dia cukup tengah-tengah menuju atas, jadi menurut saya masih cukup oke. NZIA masih layak untuk dipantau ke depannya karena bandarnya masih terus akumulasi di harga atas. Buyer ada 14, seller 27, berarti ada akumulasi yang cukup serius oleh bandar. Kemudian kita cek dari money flow. Money flow-nya juga money flow in cukup oke, retail keluar bagus, institusi masuk, oke, menarik. Oke, ini retail jelas keluar ya, KK, XL, ada NIEP, XC juga keluar, jadi menarik. Kemudian kalau kita cek secara teknikal, untuk sebelumnya saya pernah buat di sini area yang cukup menarik ya. Di area sini sebentar. Ini area spekulasi kalau tidak salah ya, saat di tanggal 20 Desember, sebentar saya cek dulu di YouTube. Oke, di video ini ya, yang di tanggal 20 Desember, saya pernah katakan NZIA spekulasi saja di support karena ini kebetulan di area AVG dari bandar BQ. Ini pelakunya sepertinya BQ YPMG juga. Dan saat ini dikendarai oleh YP. Jadi kita lihat besok seperti apa pergerakannya. Kalau masih lanjut, menarik. Kalau dari video ini jelas ya Bapak Ibu, kalau misalnya mengikuti trading plan ini harusnya Bapak Ibu sudah cuan besar. Buy di harga antara 256 sampai dengan harga 252, dan cut loss jika close di bawah dari 248, tapi dia ternyata tidak close di bawah dari 248. Saat tanggal 22 Desember dia lanjut lagi naik ke atas dan close di harga 252. Itu adalah area supportnya juga, jadi harusnya masih di hold dan harusnya sudah cuan TP kedua, dan bahkan kalau masih hold lagi sudah cuan besar sekali ya. Ini dari harga bawah, area buy di sini sudah 26%, sangat lumayan. Happy cuan yang sudah mengincar saham NZIA di area support. Untuk selanjutnya kita cari area entry terbarunya. Kita hapus dulu, kita anggap ini selesai. Di sini oke. Kemudian kita cek di chart 1 jam untuk melihat lebih jelas lagi. Oke, kalau kita tarik garis iseng dari Fibonacci lowest, ini kita anggap lowest. Kemudian highest-nya ada di sini, misal saat ini breakout. Dia mantul dari area 50% Fibonacci, yaitu di harga 252, oke. Kemudian kalau menggunakan Fibonacci ini dari lowest ke high-nya, target selanjutnya untuk NZIA adalah di harga sini. Di harga 350 sampai dengan harga 36, atau lebih tepatnya di harga 354. Nanti kalau sudah sampai sana, wait and see dulu. Kalau misalnya ada koreksi, kita bisa tarik garis kembali menggunakan Fibonacci untuk mencari area retracement-nya atau mencari area koreksinya. Tapi untuk saat ini ini adalah area koreksi yang cukup oke di harga antara 300 sampai dengan harga 305 atau 304. Yang kebetulan itu adalah area dari AVG bandar YP ya, di harga 1305. Jadi kita ambil tengah-tengah situ, bisa menjadi area supportnya. Kemudian area support terdekatnya kembali yaitu di harga sini 284 sampai dengan harga 290. Seperti ini area supportnya. 90. Oke, sebentar. Oke, sini. Ini bisa menjadi area support yang terkuatnya bagi NZIA kalau misalnya besok tiba-tiba koreksi. Dan sepertinya ya, kalau melihat dari AVG yang cukup bawah, yaitu di harga 305 dari harga closing sekarang 322. Kemudian closing tadi di bawah turun beberapa tick ya. Ini dari 328 menjadi 322, ini diturunkan sekitar 3 tick ya kalau tidak salah, saya lupa. Coba Bapak Ibu hitung sendiri. Kayaknya yang penting diturunin. Jadi menurut saya besok mungkin ada potensi koreksi dulu. Dan misalnya koreksi dalam, misal sampai ARB, mereka jualan, kemungkinan mereka akan rugi ya.
misal buy average 305 tapi jualan di harga HRB 300, mungkin mereka akan rugi. Jadi kemungkinan besok kalau misalnya sudah menyentuh harga 300, mungkin akan diangkat lagi dan mereka akan jualan lagi di harga atas. Jadi kalau misalnya besok koreksi, Bapak Ibu bisa spekulasi beli, bisa spekulasi beli mungkin kalau mau main cepat seperti ini. Cut loss cepat kalau main cepat ya. TP-nya di sini dulu. TP keduanya mungkin di harga target 350. Tapi kalau mau main lebih aman lagi, tentu tetap agresif ya, karena ini sahamnya sangat volatil. Mungkin bisa menggunakan plan seperti ini. Buy dua tempat, yang pertama di 304 sampai dengan 300, kemudian buy kedua atau buy terakhir di harga 290 sampai dengan harga 284. Dan cut loss jika close ya, ingat kalau close di bawah dari 276. Kalau close di bawah sana, cut loss dulu aja, kita main aman. Usahakan AVG di 290 atau cut loss-nya di bawah dari 278 deh. Kalau close di bawah dari 278 berbahaya. Ada potensi turun lebih dalam, mungkin bisa sampai ke harga 250. Kemudian TP yang pertama di high sini di 328. TP selanjutnya kalau misalnya lanjut mantul ke atas dan di markup oleh bandar, bisa sampai ke harga 350. Seperti itu. Jadi menurut saya masih cukup menarik untuk dipantau. Sebentar, kalau kita cek dari Fibonacci sini ke high sini sampai ke 50% Fibonacci level juga masuk akal ya, tapi kan 61,8% juga masih cukup masuk akal maksud saya, karena biasanya kalau sudah mantul sampai 61,8% dan lanjut mantul lagi ke atas, kemungkinan itu sedang ada akumulasi dan markup luar biasa besar oleh bandar. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan trading plan yang mana. Kalau mau main cepat silahkan menggunakan trading plan yang ini yang ada di sebelah kiri. Kalau misalnya mau menggunakan trading plan yang lebih aman walaupun tetap berbahaya juga karena ini saham volatil, lebih baik gunakan trading plan yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Untuk NZTA masih layak dipantau, tapi saya sarankan tunggu di area support kuat saja. Jangan langsung HK besok karena berbahaya. Kalau misalnya besok langsung naik, kemungkinan besar sampai ke harga 350, dan kalau sudah sampai di harga 350, saya sangat sarankan untuk jangan ikutan beli lagi karena situ sudah berbahaya. Ada potensi bandar akan guyur, dan kalau misalnya guyur ada berpotensi anjlok turun dalam ya, mungkin bisa sampai ke harga 280-an kembali. Jadi jangan sampai nyangkut di area pucuk. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Pada. Oke, ini pembahasannya cukup lama juga. Oke, kita percepat sedikit. Untuk Pada broker summary hari ini ada akumulasi oleh CCXA tapi distribusi besar oleh AI dengan nilai yang luar biasa besar. Kemudian buyer ada 16, seller 35, berarti ada akumulasi. Oke. Akumulasi cukup oke walaupun harga sudah naik sangat tinggi ya. Kemudian untuk money flow-nya ini ada money flow in tapi masih sangat kecil, jadi harus hati-hati kalau misalnya money flow in kecil dengan kenaikan yang luar biasa besar. Ini kenaikannya sekitar 16%. Menurut saya harus hati-hati karena biasanya ini adalah jebakan. Biar retail menganggap bahwa bandara sudah mulai akumulasi kembali, dan saat harganya diangkat dan retail sudah beli di harga atas, bandar akan guyur besar-besaran kembali. Jadi mereka akan untung besar jual ke retail di harga yang sangat pucuk. Jadi harus hati-hati menurut saya. Untuk Pada saya sangat sarankan sekali untuk hindari saham seperti ini karena kenaikan sudah luar biasa besar. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau tetap beli saham ini, silahkan gunakan trading plan yang tepat. Kemudian money manajemennya juga diatur dengan ketat. Jadi kalau misalnya terpaksa cut loss ya Bapak Ibu, trading psikologis Bapak Ibu tidak terusak ya dengan saham-saham model seperti ini. Kalau Bapak Ibu tetap memaksa beli ini, kita gunakan technical analysis dulu untuk mencari area support resisten yang cukup valid. Kita gunakan chart 1 jam untuk melihatnya dulu. Oke, di sini bisa menjadi area support, tapi tadi dijebol, lanjut lagi naik ke atas. Closing di harga 226 tadi di jam 13.00. Oke, mantul lagi ke atas. Sore-sore diangkat naik 1 tick. Ada potensi mungkin besok akan menguat kembali, tapi saya kurang yakin juga ya kalau melihat dari oke, matchingnya juga belum muncul dan stock RSI-nya belum muncul. Tapi kalau melihat dari pergerakan seperti ini dan pergerakan money flow-nya, saya agak kurang yakin kalau besok akan lanjut naik tinggi ke atas seperti saham KRIA. Jadi ada potensi, kita tunggu dulu aja, kita main sabar dulu aja karena lebih berpotensi ya. Ini untuk Pada lebih berpotensi membentuk pola double tops. Karena sebelumnya ini adalah puncak yang pertama di jam 9.00 di harga 242, kemudian tadi sudah disentuh lagi jam 10 puncaknya di 242 dan tidak berhasil dijebol atau di 244
tidak berhasil dijebol kuat, malah dia koreksi. Jadi ada potensi mungkin 244 bisa menjadi area resisten yang sangat kuat bagi saham pada. Tapi kalau misalnya 244 ini berhasil dijebol dan terlihat ada akumulasi dari bid overnya, kemungkinan saham pada akan lanjut naik ke atas, tapi tentu resikonya sangat tinggi karena bisa jadi ada jebakan atau bisa jadi kenaikannya hanya kecil dan di situ akan ada guyuran kembali oleh bandar. Jadi untuk trading plan ya, buy on breakout aja. Tapi tentu ini berbahaya ya, khusus scalper aja ya. Untuk scalper kita cuan bungkus saja. Buy di 244, cut loss kalau close lagi di bawah dari 236, TP-nya mungkin di, kita gunakan seperti ini dulu. TP-nya mungkin di harga 258. Oke, seperti ini. Untuk pada mungkin untuk scalper buy on breakout bisa seperti ini, tapi kalau untuk yang mau main aman, kita bisa buy on weakness. Main amannya ini tentu belum aman banget ya, karena ini sahamnya sangat volatil. Saya lebih suka main saham aman yang second liner dibanding third liner seperti ini. Tunggu di area bawah, mungkin bisa seperti ini, spekulasi dulu aja. Cut loss jika close di bawah dari 190. TP-nya yang pertama di harga sini dulu, 212. TP selanjutnya kalau misalnya masih lanjut naik ke atas mungkin bisa sampai ke harga sini, 224. Oke, seperti itu untuk saham pada. Tapi overall saya melihat dari pergerakan money flow seperti ini, saya agak kurang suka ya. Kenaikan tinggi, money flow kecil, saya agak suspicious dengan pergerakan bandar di pada. Jadi saya lebih menyarankan untuk hati-hati dulu aja. Kalau mau tetap beli ya silakan buy on breakout, tapi gunakan uang kecil biar kalau misalnya cut loss tidak merusak trading psikologis Bapak Ibu. Oke, seperti itu untuk saham pada. Saya sarankan hindari bagi swing trader yang konservatif, tapi bolehlah dipantau untuk para scalper agresif. Oke, lanjut ke saham PANR. Ini saham yang sebenarnya nurut sekali dengan technical analysis ya, tapi sebelumnya saya tidak sangat dalam menganalisanya. Seperti ini contohnya. Oke, ini break, kemudian mantul, kemudian ini break of structure, bisa dianggap sebagai break of structure di sini karena dia break dari high sebelumnya, kemudian koreksi kuat. Kemudian kalau misalnya koreksi kuat ini kita tinggal tarik garis saja menggunakan Fibonacci dari low bottoming ke yang puncaknya, kemudian koreksi dekat-dekat dari 50% Fibonacci level, dan juga yang kebetulan itu adalah bottoming yang dibentuk di tanggal 8 November. Jadi bottoming ini menurut saya cukup valid ya, dan kebetulan juga ini adalah neckline dari yang bisa dibilang sebagai double bottom. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ini sebagai double bottom, ini bottom pertama, ini bottom keduanya yang sangat lebar, naik, retracement, kemudian naik lagi, seperti itu. Jadi menurut saya untuk PANR ini cukup valid ya, bisa menjadi area supportnya di harga 330 sampai dengan 342. Oke, kemudian untuk saat ini targetnya kalau misalnya menggunakan Fibonacci ini, Fibonacci dari lowest ke high sebelumnya targetnya adalah di 550 dan hari ini sudah disentuh kemudian koreksi. Jadi ada potensi mungkin area resisten ini cukup kuat ya. Jadi ada potensi kedepannya itu PANR akan koreksi-koreksi terlebih dahulu karena sudah menyentuh area resisten kuat. Kemudian kalau misalnya ini adalah high, selanjutnya kita tinggal tarik garis menggunakan Fibonacci dari last low ke last high. Kita tinggal tunggu di area kuatnya mungkin di harga sini. Menurut saya untuk PANR sangat layak untuk dipantau di harga antara 38,2% Fibonacci level dan juga sampai 50% Fibonacci level, karena 38,2% Fibonacci level yaitu di harga 414 sampai dengan harga 418 di area sini. Ini adalah area bottoming yang dibentuk sekitar 1 sampai 4 hari lalu ya. Ini adalah bottomingnya. Jadi bisa jadi ini adalah area support yang cukup kuat dan cukup divalidasi oleh bandar. Kemudian area 50% Fibonacci ini juga bisa menjadi area demand yang bisa menjadi area support kuat bagi saham PANR. Jadi untuk trading plan-nya menurut saya kita main sabar dulu aja. Kita cicil-cicil aja, jangan buru-buru. Terlebih lagi ini stok RSI-nya sudah mulai ada potensi mengarah ke bawah ya, dead cross, tapi
belum tentu kalau dead cross akan lanjut turun ke bawah, bisa jadi akan lanjut naik seperti di November, tapi kecenderungannya kalau misalnya sudah dekat-dekat dengan dead cross, kecenderungannya akan koreksi dulu. Jadi kita tunggu aja pelan-pelan, kalau misalnya ada koreksi-koreksi kita bisa pantau dan bisa buy yang pertama di harga antara 444 sampai dengan harga 430, kemudian buy yang terakhir adalah di harga antara 422 sampai dengan harga 410. Jadi usahakan AVG ada di area bawah sini, cut loss jika close di bawah dari 404. Close di bawah dari 404 kita cut loss dulu karena ada potensi menuju harga 370 atau mungkin bisa sampai ke harga 340 lagi. TP yang pertama di harga sini, di harga 470, karena ini adalah area resisten sebelumnya dan bisa menjadi area support yang terbaru juga ya, yang paling dekat dengan harga sekarang. Tapi saya tidak sarankan untuk beli dulu di harga sini karena berpotensi sangat mudah untuk dijebol ke bawah. TP keduanya mungkin bisa sampai ke 78,6% Fibonacci ya, atau di harga 50 atau 500 saja deh. Yang kebetulan adalah harga psikologis juga. Oke, untuk PNR trading plan seperti ini, saya melihat dari pola taktikalnya bisa menjadi seperti ini, tapi kalau misalnya dia lanjut turun ke bawah ya silakan cut loss dulu di harga 404 dan silakan buy lagi di harga 340. Karena di harga 340 bisa menjadi area support yang sangat kuat karena sudah disentuh berkali-kali. Di sini yang pertama disentuh di sini di 340, kemudian disentuh lagi di sini tanggal 10 November 2021. Kemudian disentuh lagi di sini dan tidak berhasil dijebol di tanggal 25 Januari. Kemudian dijebol lagi, kemudian disentuh lagi di tanggal 8 November 2022, disentuh lagi di tanggal 14 Desember 2022. Dan kemungkinan ini bisa menjadi area support yang sangat kuatnya kalau misalnya turun dalam, berpotensi mantul lagi, seperti itu. Jadi untuk PNR silakan pantau di area bawah sini dan juga di area support kuatnya di bawah sini. Untuk broker summary-nya juga biasa saja, ini retail masuk jadi berbahaya, makanya saya sarankan untuk tunggu di area bawah, jangan buru-buru beli. Kemudian ini zombie, ini broker zombie ya, FZ, SH, AN, malah jualan, kemudian seller 20, bayar 26, ini cenderung distribusi. Kemudian kita cek dari money flow harusnya jelek. Sebentar ini error ya. Oke, bentar. Oke, kita ulang dari money flow. PANR cenderung biasa saja dan bahkan cenderung keluar ini. Sultanmologinya cenderung keluar, market maker analisisnya tapi masuk ya. Oke, ini agak membingungkan. Sepertinya bandarnya ini menggunakan broker institusi yang broker institusi yang biasa dipakai oleh retail dan kita terkecoh, kita kira ini adalah retail tapi ternyata broker institusi ya. Jadi menurut saya menarik deh kalau melihat dari money flow ya, dilihat dari money flow menarik, tapi saya tetap harus hati-hati. Mungkin besok akan menyentuh area atas-atas kembali dengan target selanjutnya kalau menggunakan Fibonacci retracement adalah ke harga 650, ini terlalu jauh. Yang terdekatnya dulu mungkin bisa sampai ke harga, sebentar, kalau kita tarik Fibonacci sampai sini, target selanjutnya untuk PANR adalah di harga 560 atau mungkin bisa sampai ke harga 620, tapi mungkin sampai 560 dulu deh. Mungkin kalau misal besok naik akan menuju harga 560. Kalau misal sudah sampai sana saya sangat sarankan untuk hindari dulu, wait and see dulu aja. Kalau misalnya ada tekanan jual ya silakan kabur dulu karena ada potensi koreksi dulu karena bandar-bandar sudah jualan di harga atas. Tapi kalau misalnya masih lanjut naik ke atas mungkin bisa sampai ke harga 615. Kemudian kalau YP ini tadi beli 1,1 miliar di AVG 522, ini harga yang cukup atas ya karena closing sekarang harga di 515. Oke, ini saya mengingatkan saya kepada pola KREA sebelumnya ya. Oke. Ini plan aman ya di area bawah, kita tunggu di area bawah. Tapi kalau plan berbahayanya yang mungkin saya kurang sarankan ya, karena ini khusus scalper agresif. Mungkin besok bisa buy, HK silakan. Sebentar kita cari support yang terdekatnya dulu. Oke, support terdekatnya sepertinya ada di sini. Mungkin Bapak Ibu yang agresif scalper mungkin bisa buy di area sini antara 500 sampai dengan harga 515, bisa spekulasi beli. Kalau jika close di bawah dari 500 tentu saja ya. Dengan TP yang terdekat dulu. Cut loss di bawah dari 494D. TP-nya yang pertama adalah di 550. TP selanjutnya bagi saham PANR kalau misalnya besok angkat lagi mungkin bisa sampai ke harga 560.
Seperti itu, bisa dapat sekitar 8 sampai dengan 10% profit, kemudian resikonya hanya sekitar 2,76% kerugian. Itu risk rewardnya sangat menarik ya. 2,9 sampai dengan 3,7/1. Oke, jadi menurut saya untuk besok sepertinya PNR masih ada potensi menguat, tapi dalam beberapa hari ke depan saya melihat PNR mungkin akan koreksi dulu ke area bawah sini. Jadi untuk main cepat silahkan buy di area support 500 sampai dengan 515. Kalau mau main aman seperti saya, konservatif dan juga swing trading, saya lebih sarankan untuk tunggu di area bawah, seperti itu. Jadi untuk PNR silakan scalper agresif buy atau pantau besok. Oke, lanjut ke saham KETR. KETR untuk broker summary hari ini cenderung biasa saja. Retail juga ada tukeran barang, tapi ini cukup kompak sekali ya retailnya. Seller 22, buyer 23, cenderung distribusi. Kemudian kalau kita cek dari money flow dulu. Money flow, oke, money flow in menarik ya. Money flow in, tapi oke, ternyata retail yang masuk kecil ya. Retail keluar yang lebih banyak. KK, XL, PDYP ini retail keluar. BQ, XC kemungkinan retail yang masuk kecil. Sisanya, oke ini benar. Sisanya broker institusi ataupun zombie ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik kalau melihat dari pergerakan money flow in ya. Oke, retailnya juga keluar, jadi menurut saya ini masih menarik kalau melihat dari pergerakan money flow-nya. Kemudian kalau kita gunakan technical analysisnya mungkin cukup berbahaya ya kalau melihat dari pergerakan sebelumnya. Sebelumnya ini sudah break, kemudian gagal, mantul lagi ke atas dan berhasil ada di area resisten dan ternyata lanjut lagi naik ke atas ke harga IPO ya. Harga IPO 300 ya tadi. KETR. Oke, harga IPO 300 benar. Dan tadi saat menyentuh harga 300 dia langsung koreksi. Jadi ada potensi mungkin akan koreksi dulu. Coba kita cek di chart 1 jam untuk memastikan. Oke, ini bisa menjadi area area resisten di sini deh. Yang lebih kuat seperti di sini menjadi area resisten atau area support yang terbaru di harga 270. Ini bisa menjadi area yang layak untuk dipantau bagi Bapak Ibu yang mengincar saham ini, yaitu di harga antara 266 sampai dengan harga 272. Kemudian area support terdekatnya bagi saham KETR adalah di harga 278 sampai dengan harga 284. Ini bisa menjadi area support terdekatnya. Jadi kalau misalnya ada koreksi ke sana silahkan spekulasi beli dengan target mungkin bisa sampai ke harga yang pertama di harga 310, mungkin bisa menjadi area resisten terdekatnya. Tapi menurut saya area resisten terkuatnya yang terdekat adalah di harga 296 terlebih dahulu. Dan cukup dekat ya dengan harga sekarang. Jadi harus hati-hati. Dan bahkan sudah disentuh tadi siang. Di sini bisa menjadi area resisten. Jadi untuk main cepat silakan gunakan trading plan seperti ini. Cut loss ingat ya, tentu harus cut loss dulu. Kalau close di bawah dari 276, TP yang pertama adalah di harga 294, TP selanjutnya adalah di harga 306 lah ya. Oke, seperti itu. Untuk main cepat seperti itu. Untuk main yang lebih aman, saya lebih menyarankan untuk buy di area bawah saja di harga antara 266 sampai dengan harga 272. Jadi seperti ini, cut loss jika close di bawah dari 262 sebentar, tapi biasanya ini juga bisa menjadi area support ya. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Kalau misalnya ini cut loss, Bapak Ibu bisa buy lagi di harga antara 250 sampai dengan harga 244. Ini bisa menjadi area buy selanjutnya, tapi kita tunggu aja konfirmasi kedepannya seperti apa. Untuk main aman seperti ini, TP yang pertama di area demand sekarang ya di harga 280-an, TP selanjutnya adalah di harga 296 maksud saya, 294. Oke, seperti itu untuk KETR masih layak dipantau untuk scalper agresif. Tunggu di area supportnya 290 sampai dengan harga 278. Kemudian 284 maksud saya, 284 sampai dengan harga 278. Ini bisa pantau besok untuk KETR. Kalau misalnya sudah cuan silakan bungkus, jangan hold lama-lama karena saham ini pergerakan masih belum jelas. Kemudian kalau mau main lebih aman kita tunggu sampai di harga 272 sampai 266.
Kalau misalnya jebol dari 266 silahkan cut loss dan kita buyback lagi di harga antara 244 sampai dengan harga 252. Seperti itu. Untuk KETR masih layak dipantau karena resikonya cukup kecil ya. Hanya 1,7 sampai dengan 2,6% saja. Khusus scalper agresif, kalau swing trading moderat jangan beli saham seperti ini karena pergerakannya sangat luar biasa volatil. Kemarin saja 2 hari lalu ya, saat saham IPO tiba-tiba naik tinggi, ini pernah diguyur dalam beberapa menit sampai sekitar berapa persen nih guyurannya. Dari puncak sampai lowestnya sekitar 14%, jadi harus hati-hati nih. Kalau Bapak Ibu tidak kuat dengan guyuran roller coasternya ini, mendingan jangan beli saham seperti ini. Khusus scalper agresif. Oke, lanjut yang terakhir adalah saham NICL. Ini saham yang cukup menarik pergerakannya. Oke, mantul dari support. Oke, bagus. Turun ke bawah sini nggak dikasih. Oke, dia masih lanjut naik ke atas. Oke, dengan sekarang menyentuh area resisten di harga 167, yaitu harga puncak yang sebelumnya dibentuk di tanggal 16 Agustus, 18 Agustus, dan juga 25 Agustus 2021 lalu. Dan juga itu adalah area dari Fibonacci 1,61,8% ya, 161,8% yang dibentuk dari last low, all time low-nya ke last high di sini. Dan bisa dibilang itu adalah targetnya juga untuk KPN handle raksasa ini ya. Jadi harus hati-hati melihat pergerakan seperti ini. Ada potensi mungkin koreksi dulu karena harga 167 tidak berhasil dijebol lagi tadi siang. Jadi harga resisten ini bisa menjadi resisten yang sangat kuat bagi NICL. Jadi ada potensi untuk kedepannya akan koreksi-koreksi terlebih dahulu. Tapi kalau melihat dari broker summary-nya hari ini sebenarnya cukup oke ya. Broker summary-nya cukup oke. Ini akumulasi dari BKPGFZ. Kemudian penjualnya ada AK, PD, MG, oke. Buyer ada 23, seller 36, berarti bisa dibilang adalah ada akumulasi dari bandar. Kemudian kita cek dari money flow. Kalau money flow in menarik. Oke, money flow in menarik. Pinky broker zombie sudah mulai masuk seperti yang tadi ya. PGFZ sudah masuk, kemudian retail masih out terus, jadi menurut saya masih cukup menarik dipantau. Tapi dengan harga yang sudah terlalu tinggi, kecenderungannya untuk NICL adalah koreksi dulu karena mereka mungkin akan jual-jualan dulu dari barang yang di harga bawah. Dan kalau misalnya sudah mulai ada sideways cenderung bearish atau mungkin akan koreksi dulu, saya sarankan tunggu di area bawah sini nih, di harga antara 117 sampai dengan harga 121. Mungkin di sana bisa menjadi area pantulan yang cukup oke bagi saham NICL, atau kita gunakan Fibonacci retracement lagi aja dari low terakhir di harga 879 sampai ke high, misal ini adalah puncaknya di harga 167. Mungkin bisa ditunggu sampai ke harga di sini ya. Mungkin ini menjadi area yang sangat menarik nih, di harga antara 110 sampai dengan harga 116. Oke, kita buat plan baru aja. Daerah ini adalah yang cukup menarik di harga antara 116 sampai dengan 110. Kemudian support yang terdekatnya lagi untuk spekulasi mungkin bisa sampai di sini nih. 122 sampai dengan 125. Oke, seperti ini. Untuk momen jangka cepatnya mungkin kita gunakan chart 1 jam dulu ya. Kita cari support terdekatnya dulu ya. Oke, mungkin di sini bisa menjadi area yang menarik kalau mau main cepat. Kalau ada pantulan-pantulan di sini boleh silakan spekulasi. Tapi kalau sudah cuan silakan bungkus ya, jangan di hold lama-lama. Karena kalau sudah menyentuh area bawah sini itu berbahaya, ada potensi membentuk pola double bottom. Di sini ini double tops, maksud saya ini tops pertama, tops kedua. Kalau misalnya menyentuh area sini, kalau sudah naik silakan bungkus. Kalau misalnya lanjut turun ya karena berbahaya, ada potensi turun dalam ke bawah. Seperti itu. Untuk NICL saya sarankan wait and see dulu ya, walaupun money flow-nya terusin, tapi saya sangat sarankan untuk wait and see dulu. Tunggu di area bawah untuk main cepat, tapi tunggu di area lebih bawah lagi di harga 110 sampai dengan 116 untuk spekulasi beli jangka menengah atau swing trading jangka menengah. Dan tunggu lagi di sini untuk cicilan pertama ya di harga 122 sampai dengan harga 126. Jadi kalau misalnya untuk swing trading mungkin menggunakan plan seperti ini aja.
Buy pertama di sini 125 sampai dengan 122, buy kedua atau yang terakhir di harga 116 sampai dengan harga 110. Usahakan AVG di area bawah sini. Di area bawah sini ya. Cut loss jika close di bawah dari 108. Oke. Tapi ini juga bisa menjadi area support ya. Sebelumnya dia koreksi sampai sebentar ya. Koreksi sampai 236%, kemudian ini koreksi ini sampai salah. Sini sampai 23,6% lagi. Sebentar ya. Sebenarnya di sini juga bisa menjadi area support kuatnya karena ini sudah divalidasi sebagai pola cup and handle ya, dan biasanya kalau sudah pola cup and handle dan sudah divalidasi oleh bandar, kemungkinan cukup kecil untuk jebol ke bawah supportnya. Oke lah, tapi kita jangan bertaruh seperti itu, kita harus main aman juga. Buy-nya di sini aja deh. 121 sampai dengan 125 tetap cicil aja dulu, jangan langsung all in karena berpotensi turun lebih dalam. Kalau misalnya sudah turun lebih dalam, Bapak Ibu sudah kecenderungannya untuk cut loss, padahal ini ada support kuatnya juga di harga antara 116 sampai dengan harga 110. Jadi tetap gunakan cicilan, usahakan AVG di harga 115, cut loss jika close di bawah dari 107, kita main aman dulu. TP yang pertama, biasanya kalau misalnya sudah mantul dari 38,2%, pantulannya bisa sampai ke 61,8% Fibonacci level dulu di harga 134, yang kebetulan ini bisa menjadi area resisten ya, karena ini ada puncak-puncaknya juga di harga sini. Kemudian selanjutnya bisa sampai ke harga 178,6% dulu deh, target keduanya untuk NICL. Oke, bisa seperti ini menuju harga 148, dan selanjutnya kalau misalnya bandar masih terus markup harga saham NICL, berpotensi menuju harga 100% nya kembali 167 dan berpotensi lanjut sampai 127,2% ya di harga 190, yang kebetulan itu adalah area 200% dari Fibonacci level dari all time low. Salah. Oke, di sini. Dari all time low sampai dengan high yang dibentuk tanggal 3 Juni yang membentuk pola dari cup and handle. Jadi masih berpotensi menuju harga 191 sampai dengan harga 195. Ini adalah target selanjutnya NICL kalau misalnya mantul dari harga 110 atau 116. Oke, menarik sekali ya. Untuk resikonya cukup kecil, hanya 7% saja, jadi gunakan uang yang sedang saja, jangan terlalu banyak. Kemudian target yang pertama sampai 16% dan target yang terakhir sampai 67%, sangat menarik ya. Risk rewardnya sangat menarik, bisa dipantau NICL untuk swing jangka menengah, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Oke, seperti itu untuk NICL. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan beberapa masih sangat menarik untuk dipantau dalam beberapa hari dan mungkin beberapa bulan ke depan. Seperti NICL masih sangat menarik untuk dipantau dalam beberapa bulan ke depan karena teknikalnya menarik, sangat bagus menurut dengan teori technical analysis, kemudian bandarnya juga terus masuk ya. Jadi kalau misalnya besok ada koreksi-koreksi, mungkin masih menarik, bandar kemungkinan tidak akan langsung jual besar ke retail. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh area bawah, ya silakan spekulasi lagi karena bandar mungkin masih akan lanjut naik ke atas. NICL masih menarik, kemudian NZIA khusus spekulan. Kalau pada saya sangat sarankan untuk hindari aja karena berbahaya. Oke, seperti itu. Oke, ini enough tiba-tiba naik tinggi ya, saya baru sadar. Oke, tapi frekuensinya sangat kecil, saya sangat sarankan hindari saham-saham yang tidak liquid. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing saya malam ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu ke depannya, dan semoga kita bisa cuan besar di saham-saham seperti ini yang pergerakan sangat volatil dan juga khusus swing trading dan juga scalper. Semoga kita bisa cuan. Oke, selamat malam ya.